kalau dilihat ya, ini memang ada dari IEEE, dia mengeluarkan untuk template ya atau format yang ditentukan sama mereka ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah template dari IEEE. Cuma balik lagi ya, masing-masing template ini eh, bisa berbeda ya, tapi untuk isiannya ini mungkin sama ya. Nah, ini misalkan ada judul, ada nama gitu ya. Kemudian di sini misalkan ada siapa yang membuat, ya, tanggal buat. Nah, ini adalah isinya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada isi ya, table of contents, ini ada pendahuluan, ada tujuan, audiens, batasan, definisi istilah, referensi, kemudian ada deskripsi ya, ada deskripsi produk, fungsi, penggolongan, lingkungan operasi, batasan, sampai dengan dokumentasi pengguna. Kemudian ada juga untuk user interface eksternalnya nih. Ya, ada kebutuhan user interface, hardware, software, communication. Nah, ada functional requirement. Kebetulan kalau yang di SRS ini ya menggunakan use case diagram. Ya, tapi bisa saja terserah kalian ya. Kalian bisa menggunakan use case diagram ataupun menggunakan IR diagram. Ya. Jadi kalau kemarin ya untuk pilihan ini boleh ya boleh pakai use case ya atau UML ya untuk berbasis objek ataupun bisa menggunakan DFD kalau terstruktur ya. Nah, kalau berbasis objek ya nanti kalian akan membutuhkan ya use case dan class diagram. Ya, tapi kalau kalian memodelkan pakai DFD ya, ini kalian buat menggunakan DFD dan IRD untuk database-nya. Ya, bebas ya. Oke. Nah, ini ya, ini template-nya seperti pendahuluan, ditulis tujuan penulisan dokumennya apa, kemudian audiennya yang dituju siapa, gitu ya. Batasan produk, jadi dibatasi ya. Kayak misalkan kalian buat sistem yang besar, ini harus dikasih ya definisinya untuk apa dan sebagainya ya. Jadi penjelasan singkat dari perangkat lunak yang ditentukan, tujuannya, manfaat dan sasaran, ya. Kemudian di sini kalian masukkan nih istilah-istilah yang dipakai. Kalau tadi di atas ada yang namanya SRS, nah SRS ini kalian jelaskan, IEEE itu juga kalian jelaskan, misal gitu ya. Kemudian ada dokumen lain yang mendukung, ini juga harus dimasukkan ya sebagai referensi. Nah, kemudian di sini ada deskripsi keseluruhan. Ya. Ini disebutkan, ini saya baru jabarkan template ya, nanti kita lihat contoh dari SKPL yang sudah pernah dibuat. Ya, misalkan di sini ada golongan ya atau user yang akan menggunakan produk. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan karena ketika kita menggunakan aplikasi kan nanti banyak ya apa namanya yang bisa menggunakan dari aplikasi kita atau coba ya saya tanya sama Erlan, Muhammad Erlan. Iya, Bu. Erlan, kalau si akad yang kita gunakan, kira-kira aktor yang menggunakan aplikasi siapa saja ya? Mahasiswa dan dosen mungkin, Bu. Mahasiswa, dosen. Apa cuma dua saja atau menurut kamu masih ada nggak? Masih ada sih, Bu, kayak mungkin admin gitu. Oke, ada mahasiswa, dosen, dan admin. Coba Alvin. Alvin bisa menambahkan nggak? Mungkin dari pihak developernya, Bu, untuk melakukan update versi. Oke, untuk melakukan update versi dari apa? Dari pengembang sistemnya. Fari Iya. Abiyuda.
Ya, Bu. Oke, kalau Fahri apa? Tambahkan nggak, Fahri? Apa ya? Kira-kira si akad kamu tuh ada yang usernya siapa saja sih? Ya dosen, mahasiswa, Bu. Apalagi? Biasanya sama, belum kebayang ya, Fahri ya? Belum. Oke, baik, coba teman yang lain. Dwi, Rahma, Dwi, Santoso. Oh iya Bu, sinyalnya putus-putus Bu. Oke, kalau menurut Rahman kira-kira ada tambahan lagi nggak user yang menggunakan? Staff akademik mungkin Bu. Oke, staff akademik. Ada tambahan lagi nggak? Belum sih Bu, baru itu aja. Mahasiswa, dosen, staff akademik. Oke, ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Kaprodi pun bisa, dekan pun bisa, kajur bisa, wadek bisa, rektor bisa. Ya, jadi kasih kenapa? Tadi ya hierarki view itu rektor, dekan, wadek, kaprodi dengan administrasi. Ya, itu akan berbeda untuk apa ya view-nya ya tampilannya. Jadi apa saja yang bisa? Tahu sama ya, saya tanya coba Fadia Alisa Fitri. Kenapa, Bu? Tadi putus-putus. Iya, Fadia. Kamu punya hak akses Iya. untuk input nilai nggak, Fadia? Enggak. Oke, enggak. Kevin Gustian. Iya, Bu. Kenapa mahasiswa nggak dikasih hak akses input nilai? Karena bukan tugas mahasiswa untuk input nilai, Bu. Itu tugas dosen, Bu. Oke. Selain itu ada nggak? Kenapa selain bukan tugasnya mahasiswa, ada lagi nggak kira-kira kenapa tidak diberikan hak akses? Erlan? Muhammad Erlan? Mungkin Kenapa untuk bukan mahasiswa? untuk menjaga ini Bu, apa namanya, kesatuan gitu sih, biar nggak ada input data yang salah, kan bukan haknya mahasiswa gitu buat input nilai. Oke. Ya. Jadi kalau tadi ya, kenapa input nilai tidak dikasih ke mahasiswa? Yang tadi ya untuk integritas data. Ya. Jadi nggak mungkin ya jeruk makan jeruk kan istilahnya gitu. Enak banget kalau misalkan objek tersebut ya memang seharusnya dia hanya bisa view saja tapi dia bisa merubah. Sama kayak teller bank gitu ya. Enak ya kalau dia bisa langsung narik dana dengan seenaknya tanpa ada lock. Pasti ada lock kan gitu. Makanya bisa ke trace kan gitu ya. Ketika ada kejanggalan transaksi dia akan cari siapa yang melakukannya, locknya. Oh ternyata locknya misalnya si A tanggal sekian jam sekian dia tarik uang nasabah dari ini. Ya, jadi yang memang kalau di dalam pengembangan sistem itu biasanya namanya CRUD ya, create, read, update, delete. Jadi siapa yang berhak view untuk menu apa, siapa yang berhak melakukan perubahan dan lain sebagainya itu harus bisa dijelaskan dengan baik. Ya, jadi hak akses ke aplikasi, karakteristik pengguna ini harus bisa dijelaskan dengan baik, ya. Oke, ya. Jadi kalian harus bisa menginventaris siapa saja, ya, kemudian view-nya apa saja atau tugasnya apa saja yang mereka bisa lakukan. Nah, hak aksesnya apa saja, gitu, ya. Kayak di sini kan kayak misalkan kasir ini bisa insert data, tapi dia nggak bisa apa? Nggak bisa update,
nggak bisa delete data kan gitu. Atau sama kayak kita misalkan belanja di apa ya, di swalayan ya, kadang-kadang ada input data dia mau menghapus pasti manggil supervisornya dulu tuh. Pak, minta tolong dong ini mau dihapus nih datanya. Dia nggak bisa langsung hapus. Jadi harus manggil supervisor pakai loginnya dia gitu ya, baru bisa di delete. Ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa berbeda-beda antara satu individu atau satu divisi itu akan diberikan hak akses yang berbeda. Kemudian lingkungan operasi di sini harus disampaikan ya, karena beda aplikasi lingkungan operasinya mungkin bisa berbeda. Ya, platformnya berbeda, nanti lingkungannya juga bisa berbeda. Ya. Nah, kemudian ada batasannya nih. Ya. Batasan ini sampai sejauh mana nih? Ya, teknologi yang digunakan, database yang digunakan, protokol, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dokumentasi pengguna, ya, user manual, online, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke user interface. Ya, jadi ketika kalau sekarang perkembangan UI UX itu kan sangat bagus ya. Kalau zaman saya mah kita bikin gambar pakai output data atau input data biasa di kertas gitu ya. Atau bikin aja coret-coretan gitu kan, sketch-nya gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa lihat ya, kita bisa misalkan pakai Figma gitu ya untuk kita mendesain user interface dan memang sangat bagus sekali kelihatan beneran kita sudah buat aplikasi. Nah, kemudian kita juga bisa apa? Mendeskripsikan apa? Hardware yang digunakan. Ya. Nah, software interface-nya juga ini nanti kita jelaskan ya, kita buka apa saja. Ada communication interface. Ya, kalau misalnya perlu untuk melakukan komunikasi antar jaringan misalkan pakai cloud kan gitu. Kemudian ada juga function environment. Ya, jadi ini mengorganisasikan persyaratan fungsional. Ya. Nah, ini nanti kalian akan tulis ya kebutuhan fungsionalnya apa. Oh, aplikasinya harus bisa mengidentifikasikan misalkan login menggunakan biometrik misalkan, itu juga harus disampaikan. Ya, kemudian ada use case. Use case ini kan fungsinya untuk apa? Memodelkan sistem ya. Jadi nanti kalian akan membutuhkan ya dari use diagram ya untuk melihat sistem ini sampai sejauh mana. Oke, ini ada deskripsi use case, ada activity diagram. Oke, saya tanya dulu deh. Muhammad Fari? Fari? Iya, Bu. Oke, use case sudah pernah belajar belum? Muhammad Fari? Belum ya, Bu. Belum? Oke, coba Marela, Hadir, Bu. sudah pernah diajarkan use case kah? Sepertinya belum, Bu. Sepertinya belum ya. Oke. Dulu ya, nanti coba saya cari tentang use case. Sebenarnya kalau pakai use case itu sih mudah dibandingkan ketika kalian menggunakan apa namanya? Menggunakan DFD ya. Bentar ya, saya coba cari dulu ya. Saya pikir kalian sudah dapat use case-nya. Karya ini 75 algoritma bukan 8. Oke. Itu saya ajarkan sekilas saja ya. Saya sampaikan nih, tapi saya nyari yang materi yang di Evika nggak nemu, jadi saya pakai ini dulu deh. Dulu ya sebentar.
Karena nanti kalian akan bekerja secara kelompok ya. Bikin use case diagram. Ya, sebentar. Oke, jadi ini use case itu bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya ellipse ya, nanti kalian bisa baca. Jadi garis besarnya, nah, ini ya, dia ini punya asosiasi ya, atau keterhubungan ya antara aktor dan use case ya. Asosiasi ini ada yang pakai tanda panah, ada yang enggak ya. Tapi kalau yang dia aktif ya, ini nggak perlu pakai tanda panah ya. Kalau yang pasif, pasif tuh berarti tidak ada interaksi ya, atau dia hanya menerima saja. Nah, kemudian di sini ada ya, ini sudah terlihat ya untuk slide-nya, ada aktor ya. Aktor ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini namanya case, use case ya. Ini juga use case. Nah, ada asosiasi ya yang namanya include. Include itu artinya termasuk. Jadi misalkan kayak nasabah buka rekening, pasti akan mencatat data pribadi. Jadi include itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi kalau panah ke case utama ini nggak boleh ya, atau seperti ini ya, bukan garis putus-putus, ini juga nggak boleh. Oke, kemudian ada lagi apa? Ada extend atau perluasan. Misalkan di sini ada aktor, di sini ada case buka rekening ya. Ketika kita buka rekening, kita bisa mengextend. Bisa mengextend apa? Buka deposito atau buka tabungan berjangka dan sebagainya. Tapi kalau dia buka rekening dong, nggak buka deposito, boleh nggak boleh. Makanya disebutkan di sini ada extend ya, atau perluasan. Oke, ini adalah untuk aturan asosiasi. Nah, kalau dalam asosiasi yang extends ya, ini tanda panahnya harusnya justru ke atas ya, bukan ke bawah ya. Jadi arah panah menuju sub use case, harusnya dia ke parent ya, parent base. Kemudian ada relasi ya, ada generalisasi. Generalisasi ini adalah pewarisan ya, kayak misalkan asalnya apa sih? Asalnya student, berarti dia bisa apa? Di generalisasi mencari international student, artinya apa? Kayak misalkan orang tua itu bisa mewarisi ya, inheritance itu berarti pewarisan ya. Nah, tapi apa? Kapan kalian akan melakukan generalisasi? Apabila memang fungsinya berbeda ya, atau ada kasus yang berbeda. Artinya apa? Perlakuan antara enroll student biasa dengan enroll student internasional ini berbeda. Kalau misalkan dia memang nggak ada international student atau student internasional dan student biasa ini enrollnya sama aja, membayar pakai rupiah, nggak ada biayanya juga sama, nggak ada potongan dan sebagainya, ya berarti disatukan saja. Tapi kalau ada perlakuan khusus, mau nggak mau memang harus dilakukan generalisasi. Ya, seperti itu. Nah, ini juga contoh ya, pewarisan. Nah, penumpang ini bisa diwariskan apa? Jadi penumpang pribadi, penumpang perusahaan, perusahaan pribadi, perusahaan pemerintah. Ya, jadi ini masing-masing nanti akan diberikan perlakuan yang berbeda. Penumpang pribadi nanti misalkan bayarnya berapa, misalkan gitu ya, penumpang perusahaan bayarnya berapa atau perlakuannya bagaimana. Makanya ini dilakukan inheritance. Tapi kalau misalkan kondisinya sama saja nggak perlu ya. Kemudian di sini ada contoh ya use case. Ada yang namanya boundary box. Ini boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Jadi sifatnya adalah opsional ya. Jadi di sini hanya untuk melihat sih, kayak misalkan, oh nih ada dua case, search for item and place order ini adalah di payment processor misalkan. Tapi kalau di sini ini ruang lingkup dari customer support misalkan gitu. Ya, jadi ini bisa kalian buat hanya untuk membedakan aja sih. Pekerjaan customer support tuh sampai sejauh mana sih? Oh, ternyata dia hanya untuk membantu saja gitu. Tapi kalau customer ini bisa search for item, place order, obtain help, gitu. Itu dari customer. Ya, boundary box ini pilihan. Nah, ketika kalian membuat use case-nya jangan terlalu banyak turunannya ya, sub-sub use case-nya banyak sekali nih.
borrow books, scan student ID, scan book ya, sampai banyak sekali. Jadi cukup 2 saja lah, ya. Nah ini ada contoh ya, contoh diagram use case yang baik. Jadi dia memang terarah ya. Jadi librarian ini bisa borrow books ya, dia bisa print, ya bisa cek file, cek reserve books, ya seperti itu. Ya, nah ini borrower ini bisa dibagi 2 nih, bisa student, bisa dosen. Ya, tapi kalau ini ternyata perlakuannya sebenarnya sama ya, cuma dia hanya untuk membedakan apa? ID dari si peminjam. Ya, mungkin nanti harusnya mungkin dia mau melihat berapa banyak lecturer gitu ya yang mau minjam. Atau mungkin kalau lecturer dia minjem nggak dikenakan denda gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk generalisasi ini harus diperhatikan juga ya urut-urutan gitu ya ataupun fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, misalkan gini, contoh pembuatan use case diagram. Nah, nanti kalau kalian ketika bikin SRS atau SKPL nggak perlu buat skenario ya. Tapi kalau kalian merancang sistem, nanti buat skenario. Tapi kalau di sini nggak perlu sampai pembuatan skenario. Nah, ini contoh aja nih. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya apa sih fungsinya gitu ya. User itu bisa apa aja sih? Oh, bisa login nih, autentifikasi nih. Ya. Terus user bisa ngapain coba? Kalian bayangkan ketika kalian ke ATM ya. Ke ATM ya, jadi apa namanya? Di sini kita bisa lihat ya. Oh ya, user bisa apa aja ya kalau ke ATM? Oh, dia bisa sebelum masuk dia masukin dulu tuh autentifikasi datanya. Kalau sudah benar dia baru bisa apa? Oh, bisa tarik, bisa transfer ya. Kemudian bisa setor tunai, bisa bayar listrik, air, telepon misalkan gitu ya. Tapi kalau di sini misalkan contohnya hanya dikasih 3 ya. Bisa autentifikasi, bisa withdrawal, bisa transfer. Itu sederhananya aja. Ya, jadi fungsi besar nanti autentifikasi penjelasannya di mana? Kalau untuk di sini nanti di use case melihat kalau ini kelihatannya sederhana ya, tadi saya bilang makanya kalau di use case itu sebenarnya lebih sederhana dibandingkan di DFD. Tapi nanti dia ada penjabaran lagi, ada activity diagram, sequence diagram, deployment diagram gitu ya. Tapi untuk yang di sini dimodelkan pakai ini saja. Nah, ini ada skenario-nya nih. Jadi dari sini ya, dari case-case ini kemudian apa dilakukan? Skenario-nya nih dijelaskan nama use case-nya apa, aktornya apa. Oh, aktor yang terlibat tadi apa? Ada user, ada bank. Tujuannya apa? Untuk verifikasi deskripsinya nih, user datang menggunakan kartu debit dan sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah tahapannya. Ya, aktornya user, sistemnya ini adalah proses kerjanya. User memasukkan kartu debit, ATM meminta PIN dari user memasukkan PIN dan melakukan OK, ATM memverifikasi. Jadi proses komunikasi, ya. Ini juga sama ya. Nah, ini misalkan contoh ya. Jadi ini adalah contoh dari pembuatan use case diagram, ya. Oke, ini kalian bisa mungkin baca-baca kembali gitu ya untuk bagaimana memodelkan dari sebuah proses ya. Kasih ya. Kebayang nggak? Fikri, coba Fikri kebayang nggak? Ya, Bu. Sudah kebayang? Sudah, Bu. Sudah ya. Udah lumayan paham. Udah lumayan ya. Oke. Iya. Jadi kayak misalkan kamu kalau diisi akad kalian gitu ya, kira-kira ada case apa saja sih? Ada use case apa saja?
Coba Fikri, kalau menurut Fikri ketika kamu membuka sistem informasi akademik, ada case apa saja? Fik, salah satu aja deh, nanti temennya yang lain yang nambahin. Kayak cek mata kuliah, Bu. Oke. Cek jadwal Ada kuliah gitu. ada mata kuliah, ada jadwal. Jangan hanya cek. Kalau cek itu satu proses doang. Ya. Jadi kalau cek itu Ya, Bu. hanya satu proses doang. Sedangkan ini adalah tugas. Satu tugas itu berarti secara keseluruhan. Berarti kalau mata kuliah itu nanti akan ada input mata kuliah, cek mata kuliah, misalkan gitu loh. Jadwal juga ada input jadwal, cetak jadwal, update jadwal. Nah, jadi satu proses ya, satu proses besar. Kalau kamu bilang cuma cek aja gitu ya, atau cetak aja, itu nanti terlalu sempit. Cetak jadwal itu padahal ada di dalam jadwal. Jadi keseluruhannya ya. Nah, ini sama kayak di sini ya. Di awal itu disebutkan oke. Nah, nih ya. Use case diinisiasi oleh aktor primer dan berakhir pada aktor mencapai tujuan untuk menghasilkan nilai tertentu. Ya, jadi pilih frase kata yang implikasinya hingga selesai. Ya, jadi hingga selesai. Jadi kita nggak bisa bilang memesan kamar, tapi pemesanan kamar, satu proses keseluruhan. Ya, nih misalkan contohnya ya, kita nggak bisa memilih tempat tidur. Ya, tapi di dalam pemesanan kamar, ini kita sudah bisa. Ya, nah, kamar ini kita dapat tempat tidurnya berapa bed misalkan gitu ya. Jadi nggak bisa milih saya mau tempat tidurnya ini. Ya udah tinggal pilih keseluruhan. Gitu ya. Jadi jangan bilang mata kuliah cek jadwal, tapi untuk mata kuliah jadwal nanti ada proses urut-urutannya. Ya. Oke ya, ini untuk membayangkan apa yang harus kalian kerjakan. Oke, kemudian ini ada lagi contoh untuk, nah, sebentar, ini kenapa nggak bisa muncul? Oke ya, ini misalkan contoh ya, sudah terlihat file yang saya sharing? Sudah, Bu. Oke, ini contoh ya, misalkan gitu ya, ini ada SKPL. Nah, ini contoh. Nah, kalau kalian nanti bikin aplikasi itu yang mudah diingat, kemudian menggunakan kata-kata yang menarik. Kayak misalkan di sini aplikasi vending machine diganti jadi AVM. Sistem informasi akademik kepanjangan disingkat jadi SIAKAD. Gitu ya. Kalau aplikasi Peduli Lindungi saya nggak tahu gitu ya, kali ininya singkatannya kayaknya masih panjang gitu ya. Cuma biasanya kita menggunakan apa ya, sesuatu yang memudahkan untuk diingat. Nah ya, di sini ditulis ya, pendahuluan, nah dijabarkan. Untuk penamaan selanjutnya digunakan istilah SKPL ya. Kemudian apa? Acuan teks pengembangan PL. Lingkupnya apa nih? Daftar barang digunakan database, komputasi. Jadi menjelaskan dari aplikasi yang akan kalian rancang. Definisi akronim ini disebutkan ya, SKPL adalah SKPL ini apa, DFD ini apa. Ini kebetulan pakai DFD ya. IRD itu apa. Nah, referensi yang digunakan kalau kalian menggunakan dari mana gitu ya. Ini bisa kalian masukkan di sini. Nah, ini sistematikanya. Nah, deskripsi umum ini apa sih gitu ya. Jadi kalian mendeskripsikan dari aplikasi yang mau kalian bangun atau buat. Ya, ini modul sistemnya, struktur menu. Bisa ya bikin struktur menu ya? Kebayang?
Kebayang nggak bikin struktur menu? Jadi kalau dalam satu aplikasi, ya, atau aplikasi Zoom kita nih, di aplikasi Zoom kita ini kan berarti ada beberapa menu ya. Apa yang bisa kalian lihat? Oh nih, berarti ada menu untuk apa? Buat sharing file, buat merecord, buka suara, buka kamera gitu ya. Ada caption, tunjuk tangan dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah struktur menu yang mau kalian buat. Atau kalau tadi yang di ATM berarti apa? Judul kotak paling atasnya ya yang di sini ini adalah ATM misalkan gitu ya. Kalau yang tadi ya di sini adalah ATM-nya, kemudian di bawah ini bisa apa? Login, autentifikasi, tarik, withdrawal sama apa ya tadi ya? Misal lagi transfer, misalkan gitu ya. Kemudian juga dari apa? Dibagi dua, dari user, sisi user, ada lagi dari sisi admin, ya. Kemudian ada fungsi produk. Nah, di sini saya jelaskan ya, memasukkan data, menyusun daftar barang, ada valid. Ini disesuaikan dengan aplikasi yang mau kalian guna. Hak akses ini, yang tadi ya, hak aksesnya apa? Oh, ada pengguna. Pengguna bisa apa aja nih? Oh, dia bisa lihat informasi, bisa validasi rupiah, ya, dan seterusnya. Kemudian ada batasan ya, batasannya ini apa? Oh, untuk IVM ini hanya bisa berbentuk logam, koin pecahan, ya, atau uang kertas itu kalian ya. Jadi batasan kalian, kayak misalkan aplikasi, oh aplikasi ini hanya untuk loginnya hanya boleh pakai biometrik misalkan gitu, atau pakai fingerprint terserah kalian, atau pakai kode ya. Terus ada lingkup operasi. Ya ini kalian jelaskan ya, beroperasinya di mana, database-nya digunakan apa, interface-nya, ya, antarmukanya, ini seperti apa, antarmuka komunikasinya. Nah, ini tadi ya fungsinya. Jadi kalau kalian pakai use case, di sini adalah use case kalian. Kalau tadi kan di gambar struktur menu ada administrator, ada pengguna. Ini nanti kalian jelaskan ya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada requirement-nya apa? Ada uang, ada barang, ini apa sih gitu kan? Nah, ada IR diagram. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini ya, minimal ada satu data transaksi, ya, ada data master. Kemudian kalian deskripsikan tabelnya, ya ini ada non-fungsional dijelaskan ya, non-fungsional requirement ini tergantung kebutuhan juga. Kalau kalian berbasis web dan memang harus bisa mengoperasikan dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya memang harus disebutkan di sini. Tapi kalau misalkan dia desktop dan nggak harus ini ya juga bisa disesuaikan. Kalau ini dia kayaknya basisnya web, ya. Kemudian batasan pengguna dimasukkan. Nah ini ada keurutan, ya kerunutan, ya barang ini entitasnya apa, ya. Kemudian di sini ada ringkasan kebutuhan ya. Jadi yang tadi di atas SKPLAVK 01 ini untuk apa, 0508 sampai dengan non fungsional ya. Non fungsional kan yang ini ya, yang tadi ya. Non fungsional yang ini, fungsional yang di atas tadi. Ya, seperti itu. Oke. Ya ini hanya lampiran pendukung saja ya. Jadi kalau kalian mau lihat juga banyak contoh-contoh sih sebenarnya ya yang sudah ada. Kalian ketikkan saja coba di search engine itu kan kalian akan banyak menemukan gitu ya contoh-contoh dokumen SKPL itu banyak sekali ya. Jadi kalau masih bingung, oh ini bingung gitu ya gimana cara buatnya, kalian bisa download dari internet ya. Ini sebentar ya, saya lihat dulu satu kelas ini ada berapa mahasiswa ya. Buat tim ya. Tentukan dulu aja deh, tentukan dulu kalian mau buat sistemnya apa, ya, tentukan. Nah, dari sana kemudian kalian baru bisa menentukan gitu ya, pembuatan dokumen dari SKPL ini sendiri.